Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Sebelumnya Umi mau mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Di tengah pandemi corona ini, semoga kalian masih tetap semangat dan tidak bosan untuk belajar di rumah. Insya Allah tanggal 2 Juni kita udah mulai ujian kenaikan kelas. Sebelumnya Umi mau menjelaskan rangkuman materi yang akan muncul pada ujian kenaikan kelas. Materi yang akan dibahas pertama yaitu dari tema 5 pengalamanku. Menghitung benda pada gambar. Contohnya di sini ada gambar gunting yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9. Yang kedua adalah kegemaran anggota keluarga. Contohnya, ayah suka melukis, ibu suka memasak. Yang ketiga, ada kalimat pujian. Siti, masakanmu enak sekali. Yang ketiga, kalimat ajakan. Ciri-ciri dari kalimat ajakan yaitu ada kata yuk, mari, dan ayo. Contohnya, Siti, ayo kita bermain. Membandingkan, contohnya, Siti mempunyai 5 buku, Edo mempunyai 10 buku. Artinya, buku Siti lebih sedikit daripada buku Edo. Selanjutnya, tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Materi yang pertama yaitu ciri-ciri rumah sehat dan ciri-ciri rumah kotor. Ciri-cirinya yaitu rumah sehat bersih tidak berantakan, sedangkan rumah kotor berantakan bau. Keadaan lingkungan, contohnya apabila di lingkungan yang bersih, perasaan kita akan nyaman, sedangkan di lingkungan yang kotor, perasaan kita akan tidak nyaman. Bunyi Pancasila bisa dilihat di halaman 85. Menyebutkan bangun datar. Menyebutkan bangun datar ada segitiga, persegi panjang, lingkaran. Berhitung melalui gambar, contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gambarnya ada 10. Selanjutnya tema 7. Tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Materi yang pertama yaitu simbol Pancasila. Yang pertama, 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Benda hidup dan tak hidup. Contoh benda hidup yaitu manusia, hewan, tumbuhan. Sedangkan benda tak hidup, contohnya kursi, meja, ataupun benda-benda yang tidak dapat berpindah tempat. Merawat tanaman, contohnya yaitu kita harus menyiramnya setiap pagi, memberi pupuk. Dimensi, contoh pada gambar, ini adalah gambar 3 dimensi karena bisa dilihat dari 3 arah, dari semua arah. Meniru gerakan tanaman harus dihafalkan dari halaman 103. Soal cerita pertambahan dan pengurangan. Selanjutnya peristiwa alam di tema 8. Yang pertama yaitu bunyi dan simbol Pancasila. Tadi sudah dijelaskan simbol Pancasila dari 1 sampai 5. Ungkapan permintaan tolong. Contohnya, ayah tolong ambilkan buku itu. Kata-kata yang sesuai dengan siang hari dan malam hari. Contohnya siang hari panas, terang, malam hari gelap, dingin. Menghitung jengkal, contohnya berarti tinggal dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Menimbang benda, di sini ada nama bendanya buku tulis, hasil timbangannya berarti 5 butir kelereng, tempat pensil 8 butir kelereng. Buku gambar 7 butir kelereng. Manakah benda yang paling berat? Berarti yang paling banyak butir kelerengnya yaitu
8 berarti yang paling berat yaitu tempat pensil, sedangkan yang paling ringan yaitu buku tulis karena hanya 5 butir kelereng. Untuk selanjutnya, di pelajaran matematika akan ada lambang bilangan. Yang kedua, pertambahan, contohnya 5 ditambah 7 atau 8 ditambah 15 dan selanjutnya. Soal cerita pertambahan, soal cerita pengurangan. Contohnya, kue ibu ada 20. Kuenya dimakan 5, berapa kue yang tersisa sekarang? Berarti tinggal dikurang, yaitu 20 dikurang 5, hasilnya 15. Selanjutnya ada bangun datar. Bangun datar sudah dijelaskan tadi, yaitu ada segitiga, persegi panjang, lingkaran. Sedangkan untuk mulok, pada pembelajaran akidah, akhlak, Al-Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, bahasa Sunda, dan bahasa Inggris, yaitu cukup menghafal uji kompetensi semester 2. Sekian penjelasan dari Umi. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.